Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu guru hebat yang ada di seluruh Nusantara. Bertemu lagi dengan saya Mulikah SPD, guru biologi di SMA Negeri 1 Mijen sekaligus calon guru penggerak angkatan 5 Kabupaten Demak. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan tugas 2.1.A.8 koneksi antar materi modul 2.1 pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan belajar murid. Sebelum saya memaparkan koneksi antar materi modul 2.1, izinkan saya memberikan pantun kepada Bapak Ibu guru hebat yang ada di seluruh Nusantara. Buah tomat disayat-sayat, bijinya banyak, dimakan ngengat. Mari belajar sepanjang hayat, calon guru penggerak selalu semangat. Di sini saya akan memperkenalkan fasilitator dan pengajar praktek saya dari kelas 05.042D. Untuk fasilitator saya adalah Bapak Mugio SPD MPD dan pengajar praktek saya adalah Bapak Suyanto SPD MSI. Untuk tujuan pembelajaran khusus pada kegiatan ini yaitu calon guru penggerak dapat membuat sintesa pemahaman dengan mengoneksikan semua materi yang telah dipelajari sebelumnya untuk menjelaskan pemahamannya tentang pembelajaran berdiferensiasi dan bagaimana mengimplementasikannya. Sebelum saya memaparkan materi lebih lanjut, di sini saya akan menyampaikan suatu kutipan yang saya ambil dari LMS pada kegiatan ini, yaitu semua pengetahuan terhubung ke semua pengetahuan lainnya, yang menyenangkan adalah membuat koneksinya. Arthur Al-Burhaid. Untuk selanjutnya, sesuai dengan petunjuk yang ada di LMS, di sini saya akan memaparkan untuk pertanyaan yang pertama, apa yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi, lalu bagaimana hal ini dapat dilakukan di kelas. Untuk yang pertama, pengertian pembelajaran berdiferensiasi menurut Tomlinson yaitu usaha untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu. Sehingga di sini saya menarik benang merah untuk pembelajaran berdiferensiasi yaitu serangkaian keputusan masuk akal atau common sense yang dibuat oleh guru yang berorientasi kepada kebutuhan murid. Kemudian untuk selanjutnya yaitu penerapan pembelajaran berdiferensiasi. Yang pertama yaitu dengan menentukan tujuan pembelajaran. Kemudian yang kedua yaitu dengan menganalisis kebutuhan belajar dengan melakukan asesmen diagnostik meliputi kognitif dan non-kognitif berdasarkan 3 aspek yaitu kesiapan, minat, dan profil belajar murid. Yang ketiga, menganalisis penerapan 3 strategi diferensiasi yang meliputi konten, proses, dan produk. Yang keempat, mengimplementasikan rencana pembelajaran berdiferensiasi dalam konteks pembelajaran di kelas. Dan yang kelima, melakukan asesmen pembelajaran yang disesuaikan dengan tujuan pembelajaran dan kebutuhan murid. Kemudian yang kedua, yaitu bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu mencapai hasil belajar yang optimal. Untuk yang pertama, pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dengan cara berikut, yaitu guru
dapat melakukan pemetaan kebutuhan berdasarkan 3 aspek, yaitu untuk yang pertama adalah kesiapan belajar. Di sini guru perlu melihat kesiapan belajar murid untuk mengetahui kapasitas murid dalam mempelajari materi, konsep atau keterampilan baru. Kemudian yang kedua adalah minat belajar. Di sini guru memberikan pilihan kepada muridnya untuk belajar sesuai dengan minatnya. Belajar sesuai dengan minat dapat meningkatkan motivasi murid untuk belajar. Kemudian yang ketiga adalah profil belajar murid. Di sini guru memberikan kesempatan kepada murid untuk belajar secara alami dan efisien, bergantung dari gaya belajarnya, pengaruh budaya, dan lingkungannya. Kemudian yang kedua, guru dapat melakukan pemetaan kebutuhan berdasarkan 3 aspek, yaitu yang pertama adalah konten. Di sini guru perlu menyesuaikan materi atau konten pembelajaran dengan kebutuhan belajar murid yang beragam, mempertimbangkan dari pemetaan kebutuhan kesiapan, minat, dan profil belajar murid. Kemudian yang kedua adalah proses. Di sini guru memvariasikan proses belajar agar beragam sesuai kebutuhan murid. Proses ini mengacu pada bagaimana murid memahami atau memaknai apa yang dipelajari. Kemudian yang ketiga adalah produk. Di sini guru perlu memodifikasi tagihan produk yang akan dihasilkan murid sesuai dengan konten yang telah mereka pelajari dan proses yang telah mereka lewati. Kemudian yang ketiga, bagaimana koneksi antar materi pembelajaran berdiferensiasi dengan modul lain di pendidikan guru penggerak yang pernah saya pelajari. Di sini saya membuat suatu diagram atau dalam hal ini adalah suatu peta konsep keterkaitan antara materi dalam modul 2.1 dengan modul yang lain, yaitu modul 1.1, modul 1.2, modul 1.3, dan modul 1.4. Yang pertama yaitu modul 1.1 terkait dengan filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, yaitu masih mengarah atau filosofi Ki Hajar Dewantara mengarah pada keberpihakan kepada murid. Kemudian yang kedua yaitu pada modul 1.2 nilai dan peran guru penggerak juga masih mengarah kepada pendidikan atau pembelajaran yang berpihak pada murid. Begitu juga dengan modul 1.3 visi guru penggerak, modul 1.4 budaya positif, dan modul 2.1 pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan murid juga semuanya masih mengarah pada pembelajaran yang berpihak pada murid. Sehingga di sini dari pembelajaran yang berpihak pada murid diharapkan dapat mewujudkan profil pelajar Pancasila. Dari diagram tersebut, di sini saya bisa menjelaskan yaitu keterkaitan antar materi untuk modul 1.1 filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara dengan modul 2.1 yaitu pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan murid, di mana pada modul 1.1 dijelaskan bahwa menurut Ki Hajar Dewantara pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka sebagai manusia maupun anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Tugas kita sebagai guru adalah menyediakan lingkungan belajar yang memungkinkan setiap anak dapat tumbuh dan berkembang secara maksimal sesuai dengan kodratnya masing-masing dan memastikan bahwa dalam prosesnya anak tersebut merasa selamat dan bahagia. Sehingga di sini juga mengarah pada modul 2.1 di mana kita sebagai seorang pendidik dalam hal ini adalah guru dapat memenuhi kebutuhan belajar murid melalui pembelajaran berdiferensiasi yang dapat mengakomodir keberagaman murid melalui pemetaan, kesiapan, minat, dan profil belajar sehingga dapat mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid.
Kemudian yang selanjutnya yaitu keterkaitan modul 1.2 dengan modul 2.1, di mana modul 1.2 menjelaskan nilai dan peran guru penggerak. Untuk nilai guru penggerak yaitu mandiri, reflektif, inovatif, kolaboratif, dan berpihak pada murid. Dalam hal ini yaitu dalam proses menuntun, guru harus selalu berpikir dari pertanyaan apa yang murid butuhkan dan apa yang bisa saya lakukan agar proses belajar menjadi lebih baik. Sedangkan peran guru penggerak yaitu di sini saya mengambil satu peran guru penggerak yaitu mewujudkan kepemimpinan pada murid, sehingga di sini guru membantu murid dalam belajar, mampu memunculkan motivasi murid untuk belajar, juga mendidik karakter baik murid di sekolah. Sehingga hari ini ada keterkaitan dengan modul 2.1, yaitu sebagai seorang pendidik, guru dapat memenuhi kebutuhan belajar murid melalui pembelajaran berdiferensiasi yang dapat mengakomodir keberagaman murid melalui pemetaan kesiapan, minat, dan profil belajar, sehingga dapat mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Kemudian yang selanjutnya adalah keterkaitan antar materi yaitu modul 1.3 visi guru penggerak dan modul 2.1. Pada modul 1.3 visi guru penggerak, di sini guru dapat menggunakan pendekatan IA melalui tahapan bagja, yaitu yang pertama adalah buat pertanyaan. Di sini terkait pemetaan kebutuhan belajar murid. Kemudian yang kedua adalah ambil pelajaran apa yang sudah pernah dilakukan. Kemudian yang ketiga gali mimpi, yaitu tentang kondisi ideal yang akan terjadi dalam proses pembelajaran. Yang ketiga adalah jabarkan rencana. Di sini terkait dengan penjabaran rencana yaitu 3 strategi diferensiasi. Dan yang kelima adalah atur eksekusi, yaitu dengan melakukan penilaian yang sesuai dengan kebutuhan belajar murid. Sehingga di sini juga terkait dengan modul pembelajaran 2.1 yaitu pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan murid, di mana di sini kita sebagai seorang pendidik, guru harus dapat memenuhi kebutuhan belajar murid melalui pembelajaran berdiferensiasi yang dapat mengakomodir keberagaman murid melalui pemetaan, kesiapan. Di sini sebagai seorang pendidik, guru dapat memenuhi kebutuhan belajar murid melalui pembelajaran berdiferensiasi yang dapat mengakomodir keberagaman murid melalui pemetaan kesiapan, minat, dan profil belajar sehingga dapat mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Kemudian yang terakhir yaitu keterkaitan modul 1.4 dengan modul 2.1. Untuk modul 1.4 yaitu tentang budaya positif, di mana penerapan pembelajaran berdiferensiasi di sekolah akan membentuk budaya positif dengan posisi kontrol guru sebagai manajer. Guru membantu membuat murid merasa dihargai dan memiliki keterkaitan antara dirinya dengan guru dan teman di kelasnya, sehingga murid merasa dirinya menjadi bagian dari kelasnya. Dari apa yang saya paparkan tadi, di sini saya mengambil kesimpulan yaitu yang pertama adalah pembelajaran berdiferensiasi sangat erat kaitannya dengan proses pembelajaran yang berpihak pada murid sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Kemudian yang kedua, nilai-nilai yang melekat pada guru yaitu mandiri, reflektif, inovatif, kolaboratif, dan berpihak pada murid merupakan komponen-komponen utama dalam mewujudkan pembelajaran berdiferensiasi. Yang ketiga, murid sebagai subjek pembelajar yang beragam harus terlayani dengan baik melalui visi misi yang baik. Dan yang keempat, pembelajaran berdiferensiasi merupakan bagian dari budaya positif. Demikian tadi pemaparan tugas 2.1. Demikian tadi pemaparan tugas 2.1.A.8
modul 2.1. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semuanya, khususnya dalam hal ini adalah Bapak Ibu guru penggerak yang ada di seluruh Nusantara. Dari saya, apabila ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kata, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bergerak, bergerak, menggerakkan. Guru Penggerak Indonesia Maju.